Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk sama-sama berada dalam satu majlis yang mulia, majlis doa malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan malam-malam ya yang utama, dan salah satu malam yang utama untuk berdoa ini adalah malam nisfu Sya'ban ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ya melihat hamba-hambanya yang berdoa. Jadi ada 3 malam ya yang Allah Subhanahu wa taala itu ya akan berdoa, akan mengabulkan doa hambanya ya. Yang pertama Lailatul Qadar ya. Pertama adalah malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban ya. Dan yang ketiga ya, seingat saya adalah malam di mana diturunkannya Al-Qur'an ya, malam nuzulul Qur'an. Nah, jadi teman-teman semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita di malam hari ini ya. Dan nggak kerasa ya, pastinya 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, siap untuk menerima jamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Terima kasih yang sudah hadir di offline ya. Mudah-mudahan kita terus ya bareng-bareng bersama di MRC ini, Magnet Rezeki Center. Kita aktivitasnya sih kerja, cari nafkah ya. Kita bagi-bagi tugas, bagi-bagi job di tempat ini, tapi pada hakikatnya kita santri semua di sini ya. Kita semua adalah para santri-santri yang insya Allah menghidupi hari-hari kita dengan ilmu dan ibadah ya. Kalau ditanya tentang ilmu ya, ilmu apa yang paling penting ya? Coba ada yang bisa jawab nggak di sini? Ilmu ya. Pak Agus sama Ustadz Abus nggak boleh jawab ya. Ilmu apa yang paling penting? Kan kita belajar ilmu matematik, fisika, kimia, biologi, arsitektural, akuntansi ya, apalagi ilmu fikih, ibadah, akhlak ya, kemudian ilmu apalagi akidah, ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, mantik, balaghah ya, nahwu, sorof, banyak banget ya ilmu ya. Nah, sekarang dari semua ilmu itu, ilmu yang mana yang paling penting sebelum ilmu apapun? Ada yang tahu nggak? Ya, ilmu apa tuh? Ya, yang paling penting tuh ilmu apa? Ya, klunya berkaitan dengan malam ini ya. Ilmu apa yang paling penting? Ma'rifat, wis, masya Allah ya. Ma'rifat dalam banget Pak Dino ini. Jawabannya ilmu dosa. Ilmu dosa ya. Kenapa kita belajar ilmu matematik? Supaya nggak ngurangi timbangan. Karena dosa, takut dosa, kita belajar ilmu matematik. Karena kalau kita belajar ilmu matematik, fisika, kimia, biologi, dapat ijazah S1, S2, S3, karena tujuannya 3, yaitu dapat nafkah atau dapat rezeki untuk dapetin duit. Jadi siapa orang belajar karena pengen dapat duit, dapat popularitas, dapat jabatan, tidak akan pernah mencium bau surga. Padahal bau surga tercium
tahun perjalanan. Dia belajar jadi arsitek, masuk jurusan arsitek. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti jadi arsitek terkenal, supaya dapat job. Jobnya bisa dapat ya uang ya. Terus kemudian ya bisa jadi kaya. Maka belajar arsiteknya tidak bisa membuat dia masuk surga. Terus gimana dong? Kita belajar jadi arsitek tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya nggak ada ya, supaya kita memperkecil dosa kita. Bangun rumah ini kan punya dampak sosial. Jangan sampai ngebangun rumah terus kemudian akhirnya kita punya dosa terhadap lingkungan. Makanya belajar arsitek supaya gitu ngurangi dosa. Belajar matematik untuk apa? Supaya kita hitungannya ngepas, nggak ada yang terzolimi, nggak akhirnya antarodin ya. Ketika berdagang itu nggak saling curang mencurangi. Jadi ilmu matematik itu bukan ilmu hitung-hitungan, ilmu menghindar dari dosa. Karena ya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ancaman kepada mereka yang mengurangi timbangan dan curang. Nah, matematik adalah ilmu yang menjadi penengah dan semua ilmu ya. Makanya yuk kita belajar ilmu dosa ya. Jangan sampai kita pakar di bidang fikih tapi nggak pakar di bidang ilmu dosa. Ujungnya cuma berdebat. Perdebatan, padahal perdebatan masuk dalam bagian dari cabang-cabangnya dosa. Itu perdebatan. Dia pakar ilmu fikih, pakar ilmu hadis, pakar Al-Quran, tapi ilmu-ilmu ini dipakai untuk mendebat orang lain. Lah terus ilmu dosanya mana tuh? Ya, harusnya kan dia takut banget sama dosa. Ya, nah maka ilmu yang harus terus kita pelajari ini adalah ilmu takut akan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian ya. Panjang lagi nanti kalau kita mau ngobrol ini ya. Udah pada apa? Belum jam 9. Enggak apa-apa ya. Sengaja saya ini supaya bisa pada tidurnya cepat, supaya bisa tambah ibadah. Tenis meja libur dulu. Hah? Sama aja. Oh gitu. Jadi memang sengaja dimalemin ya pulangnya ya, supaya jalanan agak kosong gitu. Ya itu nasibnya Pak Agus ya. Tinggal kita doain aja mudah-mudahan Allah ampuni setiap roda yang dipacu oleh Pak Agus jadi pengampunan dosa. Lah kan makanya dalam ilmu Islam itu banyaknya udah motivasi untuk terhindar dari dosa. Siapa orang pergi ke masjid, satu langkahnya pengampunan dosa, satu langkahnya kenaikan derajat, ya kan? Jadi motivasinya itu motivasi dosa diampuni. Karena kalau kita udah belajar ilmu dosa, ya, jadi takut banget sama dosa. Ternyata banyak banget dosa itu. Kalau perhatian kita pada, kan gini ya, kalau orang udah belajar ilmu arsitektural atau belajar ilmu apalah, ya yang itu gampangnya arsitektural. Akhirnya dia tahu ada yang modern, ada yang minimalis, ada yang kontemporer, ada yang industrial, ada yang macam-macam kan. Kita yang nggak tahu, ya kita yang nggak pernah belajar ilmu arsitek gitu, ya nggak tahu, cuma taunya bagus aja gitu. Ilmu desain yang apa, makin lama makin dalam kan. Coba pelajari ilmu dosa. Akhirnya jadi makin, oh ada ternyata bukan cuma dosa besar, dosa kecil. Dari dosa besar dibagi lagi, dosa kecil dibagi lagi. Ini dosa terhadap ini, dosa terhadap ini. Nah ilmu magnet rezeki itu sebenarnya ilmu dosa sebenarnya. Sehingga akhirnya ada 101 jurus itu. Ya. Kita ilmu belajar, oh ini belajar ilmu terhadap dosa terhadap teman, dosa terhadap tetangga, dosa terhadap orang tua, dosa terhadap anak, dosa terhadap ya lingkungan, dosa terhadap hewan, dosa terhadap, waduh, ya jadi akhirnya kita jadi panjang banget, ya dosa terhadap kemarin nih saya mau cerita sedikit ya panjang lagi nggak apa-apa ya. Kemarin tuh saya mau minta maaf ya sama seorang ulama besar namanya Abah Syar'i. Saya ya Allah, saya dapat belajar tuh, saya dapat pembelajaran tuh. Saya dapat pembelajaran. Seandainya kita nggak belajar ilmu dosa, kita nggak ngerti nih sama yang kayak gini-ginian. Jadi kemarin itu saya datang ke Kiai Mufasir. Hati saya memang nyangkut sama Kiai Mufasir ini ya. Udah lembut, santun, seneng banget gitu. Kita berada di majelisnya itu kayaknya adem gitu.
Terus kemudian diajaklah gitu. Saya selama ini sebenarnya selalu lewat tuh ke seorang ulama Banten ya, Abah Syar'i itu. Tapi selalu lewat aja, lewat. Cuma pas mau ke sana pengen gitu, ke sana itu mampir, rumahnya warna pink gitu. Ya, pengen mampir cuma nggak ada asbab gitu, kayak nggak ada asbabnya. Kemarin ada asbabnya, ada sebabnya gitu. Ada yang ngajak, Pak Nas kita main yuk ke rumah Abah Syar'i. Bismillah. Pas main itu kok rasa hati tuh kayak nggak nyaman gitu. Adalah suasana-suasana yang kayaknya kok nggak seadem, dimana ketika, nah ini kan mulai banding-bandingkan. Makanya hati-hati kalau udah mulai banding-bandingin, ya. Nah itu ilmu ngebanding-bandingin. Makanya kalau seandainya punya istri satu aja Pak Dino, karena kalau udah punya dua, wah itu ngebanding-bandingin tuh, waduh, masya Allah, dosa terus udah isinya, dosa lagi. Kenapa? Karena banding-bandingin. Kita kan kalau punya satu fokus, ya kan, nggak ada dosa udah di situ. Tapi pas udah kita punya bandingin, ya, akhirnya kita banding-bandingin. Nah ini termasuk ini, saya banding-bandingin. Hati saya tuh, terus kemudian akhir bandingin guru lagi, ya Allah. Akhirnya biasa ya, beliau umurnya kabarnya 154 tahun, betul ya? Masya Allah, 154 tahun. Saya mau datang lagi ke sana minta maaf ya. Kenapa? Itu tuh hati itu namanya hati ya. Ini harus peka sama yang namanya hati ini. Pas saya datang ke sana itu seperti tadi yang saya sampaikan, kok suasananya nggak seadem ketika saya ke ustadz yang lain. Terus beliau tuh duduk gitu. Terus kemudian ya silahkan apa mau doa apa, doa lah saya sebanyak-banyaknya saya doa gitu. Doa depan beliau. Doa saya tuh, ya Allah muliakan, bahagiakan ya Allah semua orang yang hadir di sini ya Allah. Saya sebutin namanya tuh, Ustaz Abu, Ustaz Agus, Pak Agus, kemudian ya Bu Eci gitu kan, Pak Dokter gitu. Saya sebutin Pak Dana gitu. Terus kemudian saya sebutin ya Allah member-member Magnet Rezeki, karyawan MRC, ya Allah muliakan mereka, tinggikan derajatnya ya Allah, sayangi mereka ya, istri, anak gitu kan, orang tua. Oh semua saya doain. Satu yang nggak saya doain adalah Abah Syar'i. Orang yang minta saya ayo doa gitu, itu yang nggak saya doakan. Ya, udah lewat ya Allah, tuh dosa kan, dosa tuh. Bagi orang yang biasa itu kagak dosa, tapi bagi kita yang udah peka, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya zolim amat, harusnya kan saya doain beliau dulu. Ya Allah muliakan Abah Syar'i yang ada di depan saya, ya Allah tinggikan derajat, sayangi dia, baru yang lain, kan harusnya begitu. Urutannya makan begitu ya. Itu namanya adab terhadap doa. Ya, beliau juga nggak dengar. Ada kejadian Fuad. Ya, ana minta dipotoin kan, dipotoin. Ternyata fotonya nggak nyala tuh foto. Dipencet-pencet nggak bisa. Tuh foto dipencet-pencet kagak bisa. Saya udah bangga aja, handphone saya udah versi terakhir ya kan. Udah versi paling anyar dah tuh gitu kan. Kenapa saya pengen pakai HP saya supaya hasilnya kayaknya sih kelihatannya bagus gitu. Kok nggak bisa kata dia tuh Pak, nggak bisa dipencet Pak. Ya udah coba pakai handphonenya Ustadz Abus. Ternyata pas dipencet pakai fotonya kameranya Ustadz Abus kefoto gitu. Saya cari-cari gitu kan, bener gitu kan, tadi kagak bisa dikefoto tuh. Tuh langsung tuh salah apa saya. Nah maka teman-teman, salah satu ilmu dosa itu adalah ketika terjadi hal yang gak nyaman, berarti kita punya dosa tuh. Langsung tuh, astagfirullahaladzim, saya dosa apa ya? Langsung ketemu, Allah, saya kok gitu ya. Aduh, ya maka jadi kita menjadi long life university itu ilmu dosa itu. Ya, long life university. Sepanjang hidup kita perhatiin gitu, jadi kita jadi peka sama yang namanya kejadian-kejadian gitu. Wah ini jangan-jangannya tuh ke kita, bukan jangan-jangan orang gitu. Ya, mudah-mudahan kita belajar bareng. Saya mah dalam kondisi ini pengakuan dosa lah gitu. Ya, pengakuan dosa yang halus gitu. Harusnya mah saya doain, mudah-mudahan insyaallah nanti saya bisa datang lagi dengan kondisi hati yang lebih baik, kondisi hati yang husnulon puncak gitu ya, kepada guru-guru yang ada di Indonesia. Demikian ya,
sampai jumpa dalam acara berikutnya. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.